Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farbes Agustin dari Prodi Teknik Informatika TIA 2. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang implementasi algoritma CNN dalam pengembangan website untuk klasifikasi sampah organik dan non-organik. Baik, yang pertama, pendahuluan. Permasalahan penumpukan sampah telah menjadi isu krusial yang berdampak luas bagi secara lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Di Indonesia, fenomena tumpukan sampah masih menjadi pemandangan lazim yang ditemukan di berbagai lokasi seperti sungai, lahan kosong, jalan, hingga pantai. Kondisi ini secara signifikan menghambat upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia meliputi volume sampah yang terus meningkat, rendahnya efisiensi pemilahan sampah di tingkat sumber rumah tangga, serta kesulitan petugas kebersihan dalam mengidentifikasi dan menjangkau lokasi-lokasi tumpukan sampah secara efektif. Dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini, khususnya di bidang pengolahan citra digital dan deep learning, muncul potensi besar untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah ini. Pengolahan citra digital adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada pengembangan metode komputasi untuk memanipulasi dan menganalisis gambar. Dengan kemampuan untuk mengekstrak informasi berharga dan data visual, pengolahan citra digital menjadi fondasi bagi sistem cerdas yang dapat melihat dan memahami lingkungan. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, inefisiensi dan rendahnya akurasi pemilahan sampah di sumber. Deskripsi masalah, proses penilaian sampah menjadi organik dan non-organik di tingkat rumah tangga, komersial, atau bahkan di bank sampah di TPA masih sangat mengandalkan campur tangan manusia. Hal ini seringkali menyebabkan subjektivitas dan kesalahan manusia. Yang selanjutnya, dampak kontaminasi mengurangi nilai ekonomi sampah daur ulang, meningkatkan biaya pembersihan atau pemisahan ulang, dan akhirnya banyak sampah daur ulang yang berakhir di TPA, memperparah masalah penumpukan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, keterbatasan deteksi dan pemantauan tumpukan sampah legal atau liar. Deskripsi masalah tumpukan sampah ilegal atau liar di lahan kosong, sungai, atau pinggir jalan masih menjadi pemandangan umum. Tentu proses deteksi dan pemantauan lokasi-lokasi ini menghadapi kendala yang sangat serius. Contohnya, cakupan area terbatas, respon lambat, dan tidak ada data yang akurat dan tidak terstruktur. Dampaknya yaitu menumpuknya sampah ilegal menyebabkan pencemaran tanah dan air, penyumbatan saluran drainase yang berujung banjir, timbulnya penyakit, serta merusak citra kebersihan suatu daerah. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya dan efisiensi operasional. Di sini ada deskripsi masalah. Metode pengelolaan sampah konvensional yang sangat bergantung pada intervensi manusia baik dalam pemilahan maupun deteksi menghadapi kendala terkait sumber daya dan efisiensi. Rentan serangan man in the middle
penyerang dapat memaksa negosiasi chipter suite yang lebih lemah melalui serangan downgrade. Biaya tenaga kerja tinggi mempekerjakan dan masih banyak tenaga kerja untuk tugas pemilahan dan deteksi yang berulang. Dan membosankan adalah beban finansial yang signifikan bagi pemerintah daerah atau perusahaan pengelolaan sampah. Dampaknya yaitu total biaya operasional pengelolaan sampah yang membengkak, penurunan motivasi dan produktivitas pekerja, serta kegagalan sistem dalam menangani masalah sampah secara komprehensif. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi permasalahan kompleks dalam pengolahan sampah di Indonesia. Solusi yang diusulkan adalah pemanfaatan deep learning dalam pengembangan sistem cerdas berbasis pengolahan data digital. Pendekatan ini akan mengotomatisasi proses-proses kunci, meningkatkan efisiensi, dan memberikan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Kesimpulan, permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia yang ditandai dengan efisiensi pemilahan, kesulitan deteksi tumpukan sampah ilegal, dan keterbatasan sumber daya memerlukan pendekatan inovatif. Makalah ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi pengolahan sampah digital berbasis deep learning menawarkan solusi komprehensif untuk tantangan tersebut. Penggunaan CNN untuk klasifikasi sampah organik dan anorganik secara otomatis akan secara signifikan meningkatkan akurasi dan efisiensi penilaian di tingkat sumber. Secara keseluruhan, pemanfaatan deep learning dalam pengolahan sampah berpotensi mentransformasi sistem yang ada di manual dan reaktif menjadi otomatis, efisien, dan berbasis data. Hal ini tidak hanya akan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga meningkatkan berkelanjutan operasi pengolahan sampah di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.